Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rosiana, Teman Dimensi Lain. Cerita ini ditulis oleh tulisan Milo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rosiana, Teman Dimensi Lain. Oh, ini yang katanya mahasiswa baru tapi bule. Asal mana lu? New York. Wih, boleh juga. Gilang antusias, langsung saja aku menghujamnya dengan tatapan tajamku. Jangan ganggu dia, Lang. Bilang aja kali kalau lu cemburu. Ngimpi lu. Tapi emang iya sih, melihat cara Gilang menatap Claris, rasanya tanganku ingin mencokel bola matanya. No, aku hanya anak indigo, bukan psikopat ya. Harus temenin gue ke toilet dong. Suara Mita yang menginstruksi tiba-tiba membuat pandanganku beralih padanya. Oke, gue permisi bentar ya, Lang. Jangan gangguin Claris. Aku mulai beranjak dari posisi dudukku. Gilang yang menerima ancaman dariku malah terbahak-bahak. Emangnya lucu? Sesampainya di toilet wanita, Mita segera bergegas memasuki salah satu bilik yang kosong. Sembari menunggu Mita, aku memilih untuk memainkan ponsel. Rose? Lah, masih di sini? Kenapa nggak antri kan? Buruan sana. Mita menggeleng. Melihat gelagatnya yang aneh, aku kembali mematikan ponsel dan menyelipkannya ke dalam saku celanaku. Kenapa? Tadi pas gue salaman sama Claris ada yang aneh. Ucap Mita yang terdengar lirih membuat keningku berkerut. Maksudnya? Lu udah salaman sama dia? Udah, tapi gue gak mau baca. Gue gak mau ikut campur sama privasi orang. Gue rasa lo harus baca dia deh. Emang ada apa? Gue ngerasa ada yang aneh sama dia. Waktu gue salaman sama dia, gue kayak ngeliat potongan short movie gitu. Gue gak tahu pasti sih, karena gue emang gak mau mengembangkan kelebihan gue kayak lu. Gue rasa lu lebih bisa nemuin arti dari keanehan yang gue maksud. Ya udah, ntar gue coba cari tahu. Kelasku telah berakhir sejak 10 menit yang lalu, namun aku enggan beranjak. Lebih berminat untuk bermain game online di ponselku, plus earphone yang menyumpal kedua lubang telingaku. Aku berdecak kesal. Nama Gilang terpampang di layar ponselku membuat game onlineku terpaksa berakhir dan kalah. Menyebalkan. Apa? Tanyaku setelah menekan simbol telepon berwarna hijau. Aku menangkap sebuah tawa di seberang sana. Santai dong, ngegas banget lu. Lo udah selesai kelas kan? Abis ini temenin gue ya. Malah salah, gue pengen pulang. Please dong Rosi, beberapa hari ini gue udah kemana-mana sendiri. Masa lu tega temenin ya? Ya. Kedua ujung bibirku tertarik begitu mendengar suara dengan nada merajuk milik Gilang. Geli sih, tapi bikin gemes. Ya udah iya. Nah gitu dong. 5 menit lagi gue samperin lu. Bye. Sambungan terputus. Rasa kesalku yang disebabkan Gilang telah lenyap sudah. Masih dengan senyum tipis yang menghiasi bibirku, aku memasukkan beberapa buku ke dalam tas. Tak lama kemudian wajah seseorang yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul. Ayo, ajak Gilang sambil tersenyum manis. Aku mengangguk dan segera beranjak dari kursi. Hingga tiba di ambang pintu, aku mendengar suara yang mengharuskan aku berhenti melangkah. Claris. Sontak kolbuku melayang pada ucapan Mita di toilet tadi. Kenapa, Riz? Claris menghampiriku dengan ekspresi wajah yang tidak terbaca. Aku boleh bareng kalian gak? Gak ada yang bisa jemput di rumah. Tapi aku segera menyangkal ucapan Gilang. Ya apa-apa, ayo. Gilang menggaruk tengkuknya. Dari tatapan matanya aku tahu dia merasa heran dengan yang baru saja kulakukan. Hati-hati Ros, dia bisa rebut Gilang dari kamu.
Aku menoleh ke sumber suara yang terdengar khas di telingaku. Yana, suara pekikan itu membuatku kembali menoleh ke belakang. Clarice telah duduk sambil meringis. Sorry. Aku memutar bola mata. Dasar Mita, dia pasti sengaja menyenggol Clarice hingga kehilangan keseimbangannya. Bola mata Mita bergerak cepat antara menatapku dan Clarice yang masih bertahan dengan posisinya. Aku segera menghampiri Clarice begitu menangkap maksud dari gerakan bola mata Mita. Mita tersenyum bangga lalu berkata, "Gue permisi buru-buru." "Riz, kamu gak apa-apa?" tanyaku setelah sampai di depan Clarissa sambil mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Ia mendongak menatapku sembari memasang senyum dan menggeleng singkat. Ia menerima ularan tanganku. Tak ingin kehilangan kesempatan, aku segera membaca Clarice dengan mata terbuka. Semakin lama aku menyelami batinnya, semakin gelap. Aneh, hasilnya nihil. Aku segera melepas sentuhan antara aku dengan Clarice. Benar kata Mita, ada yang aneh dengan Clarice. Setauku aku hanya tidak bisa membaca orang yang menutup aksesnya untuk memasuki. Apa mungkin Clarice melakukannya? Siapa dia? "Rosie, ayo jalan." Suara Gilang membuyarkan lamunanku. Segera aku mengangguk dan mulai melangkah. "Guys, bisa ke rumah gue sekarang?" "Kenapa lo manggil kita ke sini?" tanya Mita. Atmosfer di rumahku sore ini mendadak mencekam. Kini aku bersama Gilang, Rama, dan Mita tengah berkumpul di ruang tengah. "Iya, nggak biasanya lo gini," Gilang menyaut. Aku memandang tiga orang itu bergantian sebelum memusatkannya pada Mita. "Lo inget kan waktu lo nyuruh gue buat cari tahu tentang Clarice lewat keistimewaan gue? Kenapa? Lo nemuin sesuatu yang gawat?" Aku menggeleng mantap. Hal itu membuat kening mereka berkerut. "Terus kenapa lo manggil kita? Di rumah kan enak bocan gitu," ucap Gilang segera mendapat sautan berupa tatapan tajam dari aku, Rama, dan Mita. "Sorry." "So?" Rama memintaku untuk kembali menjelaskan. "Ini lebih gawat dari itu. Maksudnya?" Gue udah sentuh dia, bahkan gue cari sesuatu di balik pikirannya. Gue juga udah berusaha menelisik latar belakang dia lewat catatan masa lalu di memorinya. Tapi hasilnya nihil. Gue gak nemuin apa-apa. Kok bisa? Hal semacam itu bisa terjadi hanya saat orang yang akan gue cari tahu ini menutup aksesnya. Dan itu hanya bisa dilakukan sama orang yang punya kemampuan sama kayak gue. Itu artinya Clarissa indigo. Bisa jadi. Terus kita harus bagaimana? Kalau menurut gue, kita harus hati-hati banget sama Clarissa. Jangan terlalu membuka pintu buat dia dekat sama kita, tapi juga jangan memperlihatkan kesan menjauh. Biasa-biasa aja gitu. Saran Rama dibalas anggukan oleh kita bertiga yang bertepatan dengan suara sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Gilang. "Siapa?" "Gak tahu, nomor gak dikenal." "Saudara lu kali." "Emang isinya apa?" tanyaku yang dibalas oleh Gilang dengan mengulurkan benda pipi miliknya. "Hai." Hanya itu, tidak ada foto profil, status, bahkan lesin. "Iseng kali." Tepat ketika ponsel itu berada di tangan pemiliknya, sebuah pesan kembali masuk. Kerutan kening Gilang kini berubah menjadi ekspresi kaget. "Kenapa?" "Clarice." "Menurut kamu aku harus bagaimana?" Yana menatapku heran. Seharian ini aku tidak melihatnya di sampingku seperti biasa. Baru saat aku memasuki kamar, aku melihatnya tengah menyisir rambut panjangnya menggunakan sisir yang biasa aku pakai. Saat aku bertanya kemana saja dia seharian ini, dengan entengnya dia menjawab, "Ngikutin kakak kamu." "Soal teman baru kamu?" "Clarice." Yana manggut-manggut lalu dia menghampiriku yang tengah duduk di atas kasur. "Udah aku duga dia bakal datang." "Maksudnya? Emang kamu gak bisa nembusin dia?" Aku menggeleng. Seketika bola mata Yana membulat. Hal itu semakin membuatku heran. "Kamu harus hati-hati. Dia bisa melakukan apa saja."
Aku menghela nafas. Apa maksudnya? Hati-hati sama Clarice. Memangnya dia makhluk seperti apa? Bukannya Clarice juga manusia? Kalaupun bukan, pasti orang biasa tidak bisa melihatnya. Teka-teki ini membuat kepalaku nyaris pecah. Bisa tolong jelaskan sejelas-jelasnya? Aku gak paham. Dia orang yang sama. Hah? Rasa bingung sebab mendengar pernyataan Alice semakin menjadi-jadi. Dia datang karena mau balas dendam, Rose. Balas dendam? Alice dan Yana kompak mengangguk, sedangkan aku hanya bisa menggaruk tengkuku yang tak merasa gatal. Tiba-tiba memoriku kembali pada obrolan yang kulakukan bersama Gilang, Rama, dan Mita. Clarice, coba lihat. Gilang, ini aku Clarice. Thanks ya, aku seneng banget bisa kenal sama kamu. Kamu orang baik. Sangat munafik kalau aku gak suka sama kamu. Maaf ganggu, sampai ketemu di kampus besok ya. Jangan lupa save nomor aku ya, wajib. Maksudnya apa sih? Gak jelas banget itu cewek. Seru Mita usai meneliti layar ponsel Gilang yang berada di genggaman tanganku. Ini sih fix Clarice suka sama Gilang. Si ponsel kembali pada pemiliknya. Coba telepon. Buat? Dia beneran Clarice atau bukan? Tidak, bukan itu tujuanku. Aku ingin menembusi keberadaan Clarice yang sebenarnya melalui suara yang kutangkap nanti. Tampaknya Gilang menurut. Ia menekan tombol panggilan. Gak nyambung, ucap Gilang setelah coba untuk menelpon nomor yang mengaku sebagai Clarice. Aneh sih ini, ucap Rama yang membuatku menghela napas. Siapa sebenarnya Clarice ini? Sudahlah, benar kata Bunda, berdoa dan serahkan saja semuanya pada Sang Pencipta. Keesokan harinya aku tidak melihat Yana atau Alice dimanapun, baik di kamarku, kamar Bunda, bahkan kamar Kak Revan. Biasanya salah satu dari mereka akan muncul saat aku membutuhkannya. Menganggap semuanya akan baik-baik saja, aku memutuskan untuk menunda urusanku dengan mereka dan pergi ke kampus. Anehnya sampai aku pulang malam karena pergi bersama Gilang pun aku tetap tidak menemukan mereka. Yan, Alice. Berkali-kali aku menyuarakan nama mereka, namun hasilnya nihil. Baru ketika aku menarik selimut dan bersiap tidur, suara yang familiar mencegah aku. Kalian dari mana saja? Jalan-jalan. Kamu, Liz? Alice tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Roso, lu gak ngerasa ada yang aneh sama teman-teman lu? Saat ini aku dan Mita sedang berada di toilet kampus. Aneh gimana? Mereka beda? Beda gimana? Tadi nih ya, pas mereka berdua di samping lu, tiba-tiba mereka... Ucapan Mita terhenti. Air sematanya beralih pada sesuatu di belakangku. Saat aku mengikuti arah pandang Mita, Alice dan Yana berdiri di sana. Iya balik. Aku menyadari ada yang aneh dengan sahabatku itu. Mimik wajahnya berubah drastis saat menangkap sosok Alice dan Yana. Ada apa sebenarnya? Jam dinding di ruang tengah rumahku menunjukkan pukul 19.35. Hampir 1 jam sudah mataku terpaku pada layar persegi panjang bernama laptop. Baru pulang, Kak? Iya, banyak tugas. Kak Revan meraih ponsel miliknya dari dalam tas. Penasaran, aku melirik sekilas. Udah baik kan nama Dani ya? Mendengar suaraku, Kak Revan segera menyembunyikan ponsel dan menatapku tajam. Kerjain tugas saja sana. Aku terkaget melihat tingkah Kak Revan. Dugaanku beberapa waktu lalu kini terbuktikan. Baru saja aku akan berkutat kembali dengan laptop di hadapanku. Suara ketukan pintu menghalanginya. Biar aku aja. Aku melangkah santai menuju ruang tamu. Saat pintu terbuka, Gilangnya berdiri tegap tengah memamerkan deretan gigi putihnya. Ngapain lo? Ya elah, jutek amat sih. Ada tamu tuh suruh masuk kek. Aku memutar kedua bola mataku. Tanpa mengucap apapun, aku mendahului Gilang masuk ke rumah. Sampai di ruang tengah, Gilang dengan santainya duduk di sampingku yang sudah terlebih dahulu menghadap laptop. Hening.
Aku sibuk dengan tugas-tugas yang harus kucicil. Kak Revan dengan ponselnya, sedangkan Gilang yang entah akan melakukan apa. Gilang mengeluarkan sebatang coklat, lalu dia berkata, "Yana mana?" "Ada di sebelah gue. Gue bawain coklat buat dia." "Mau, Yan?" "Enggak." Aktivitas mengetikku seketika berhenti, namun segera aku menetralkannya kembali. "Gak mau katanya." Dari ekor mataku dapat kutangkap Gilang tengah terkejut bukan main. Ya, memang aku pun merasakannya. Benar kata Mita, ada yang aneh. Yana dan Eli sama-sama menunjukkan perbedaan. Tak ada suara tawa Yana yang khas, ceramah dari Elis, atau cerita dari Yana tentang kemana saja dia seharian ini. Satu hal yang sangat tampak dari perbedaan Yana, dia yang biasanya akan langsung menguasai tubuhku saat mencium aroma coklat, bahkan tanpa mendapatkan izin dariku. 2 hari berlalu, aku masih belum menemukan apa penyebab dari perubahan Yana dan Elis. Berkali-kali aku berunding dengan 3 sahabatku, namun belum ada titik terang. Apa kabar Clarice? Perempuan itu makin gencar mendekati Gilang. Ya benar, Clarice menyukai Gilang. Siapapun pasti tahu akan hal itu tanpa ada pernyataan langsung dari yang bersangkutan. "Lang, nanti antarin gue pulang ya," pinta Clarice dengan nada merengek. Aku memutar bola mata jengah. Semakin Gilang berusaha menjauh, semakin gencar pula semangat Clarice untuk mendekati Gilang. Cemburu? Ya, menurut kalian gimana? Meski dapat menangkap ekspresi malas dari wajah Gilang, akhirnya dia mengangguk. Hari ini jam 12 siang, aku sudah bisa pulang karena dosen berhalangan hadir. Masalahnya aku pulang naik apa? Gilang sudah sama Clarice, Rama bakal kencan sama Mita. Kak Revan, dia pasti super sibuk. Satu hal lagi yang membuat aku menetapkan hari ini sebagai hari sial sedunia. Ponselku lobet. Naik taksi mahal dong. Kalau angkot jujur aja aku belum pernah naik angkutan umum sendirian. Biasanya akan selalu ada Gilang yang menemani. Oke, aku memutuskan untuk jalan kaki saja. Sebelum memulai langkah, aku menyempal kedua lubang telingaku dengan earphone. 15 menit melangkah, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Gerak refleks menuntun pandanganku untuk menembus ke segala arah dengan gelisah. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Aku masih melangkah dengan was-was hingga pada akhirnya aku mendengar suara geraman dari belakang. Susah payah aku meneguk Salvina untuk memasuki kerongkonganku. Dapat kurasakan keringat dingin menghujam tubuhku. Perlahan aku menoleh ke belakang. Aku mulai menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Layaknya seekor kuda, aku berlari sekuat yang aku bisa. Napasku tersengal-sengal, aku kembali menoleh ke belakang. Oh tidak, kupaksakan kakiku yang mulai panas untuk tetap berlari. Sekali lagi, aku menoleh ke belakang. Rosie, kalian tahu kan siapa yang memanggilku dengan nama itu? Ya siapa lagi kalau bukan Gilang. Kenapa? Bibirku keluh tak sanggup menggubris pertanyaan Gilang. Aku lebih memilih untuk menangis sesegukan di dada bidangnya. Seolah Gilang adalah tempat persembunyian teraman untukku. Aku dapat merasakan telapak tangan Gilang yang menjalar menyusuri rambut panjangku. Rasa nyaman perlahan mendekapku. Setelah cukup, aku mendorong pelan dadanya untuk menjauh dari wajahku. Gue anterin pulang ya. Aku hanya mengangguk pasrah sembari menyeka sisa air mataku. Jadi kapan lo mau cerita? Aku menghela napas mengingat kejadian tadi membuat dadaku kembali terasa sesak. Rosie, ku balas tatapan tajam Gilang dengan manik mataku. Tadi ada yang ngejar gue. Malu halus. Aku mengendikkan bahu. Kalau lo gak bisa lihat berarti iya. Emang wujudnya gimana? Aku mengatur nafas sejenak, membayangkan kembali wujud dari sosok hitam menyeramkan itu membuatku merinding. Dia hitam besar, cuma kelihatan matanya yang warna merah dan tangan yang siap nyeki gue. Gendruwo, lebih serem.
Yana sama Alice gak jagain lo. Gue belum lihat mereka seharian ini. Aneh gak sih menurut lo, Ros? Aneh gimana? Dua teman lo, Yana sama Alice, mereka gak pernah ninggalin lo kalau gak ada apa-apa. Apalagi Yana, dia ninggalin lo cuma waktu diculik kan. Alisku bertaut mencerna ucapan Gilang. Benar juga. Apa jangan-jangan suara Gilang menggantung? Sepertinya aku dan Gilang memikirkan hal yang sama. Bisa jadi. Hening kami terbawa arus pikiran masing-masing. Semua ini bermula sejak kedatangan Clarice. Apa mungkin Clarice terlibat? Jika memang Clarice pelakunya, untuk apa dia melakukan semua ini? Bunda sama ayah lo kemana? Tanya Gilang memecah suasana hening yang mendadak mencekam. Ada urusan di luar kota. Berapa lama? Seminggu. Tadi lo nganter Clarice pulang. Gue kasihan sama dia. Kenapa emang? Hubungan dia sama keluarganya gak baik. Meskipun gak masuk ke rumahnya, gue dengar suara kursi dibanting gitu. Mungkin gak kalau Yana sama Alice diculik Clarice? Pertanyaanku membuat sorot mata Gilang yang semula hangat menjadi tatapan intimidasi. Ngaco. Aku menghela napas. Jujur saja ada sedikit rasa nyeri dalam dadaku. Sebab ini pertama kalinya seorang Gilang Bimantara tidak sepemikiran dengan Rosinya. Nih ya Gilang, sebelumnya Yana sama Alice gak pernah berubah. Apalagi Yana, lo tau juga kan kalau Yana suka banget sama coklat, tapi kemarin dia nolak lo. Tapi lo gak punya bukti kalau Clarice terlibat. Semuanya beda sejak kehadiran Clarice, Lang. Hening. Gilang tidak menggubris ucapanku. Termasuk lo. Merasa Gilang tengah menatapku, aku pun mendongak melihat Gilang yang sedang memicingkan matanya. Lu cemburu ya? Enggak. Ngaku aja deh. Terserah lo. Mataku mengerjap, menyaring sinar yang redup dari lampu kamar. Masih pukul 1:35 dini hari. Namun jiwa membuka paksa kelopak mataku. Pandanganku beralih ke kursi meja rias. Yana berada di sana. Dia sedang mencicipi lip balm milikku. Aneh, biasanya yang Yana lakukan adalah menyisir rambut pirangnya. Yana menoleh dengan ekspresi datar yang belakangan ini tidak pernah lenyap dari wajahnya. Aku memutuskan menghampiri Yana. Dia masih sibuk mengoles lip balm di bibirnya. Hingga pada akhirnya Yana membuka mulut dan memakannya. Yana, apa-apaan sih? Tukasku sambil menyaut lip balm dari genggamannya. Yana yang semula berekspresi datar tiba-tiba menyeringai. Sesaat kemudian sosoknya berubah menjadi asap hitam pekat yang menyeramkan. Siapa kamu? Tanyaku yang telah merasa panik bukan main. Pergi kamu, bukan Yana. Di mana Yana? Dengan napas menderu, aku mundur perlahan. Tanganku berusaha meraih kenop pintu. Kak Revan, teriakku dengan air mata yang sukses mengalir deras. 1 detik, 2 detik. Ragaku memaksa masuk begitu mataku menangkap sedikit celah pada pintu kamar Kak Revan. Secepat kilat ku tutup kembali pintu kamarnya, lalu termangu sembari mengatur napas. Kenapa sih? Tanya Kak Revan bingung sambil menatapku dengan tatapan aneh. Di kamarku ada. Ucapanku terhenti karena aku tak sanggup lagi bersuara. Dadaku masih bergemuruh oleh rasa takut yang menyesakan. Ada apa, kakak lihat aja? 1 langkah Kak Revan menuju pintu kamarnya. Aku berteriak, jangan di sini aja, temenin Ros. Ya udah, kamu tidur di sana, kakak temenin. Aku menatap Kak Revan dengan ragu. Dia tersenyum sambil melirik kasurnya, mengisyaratkan padaku untuk segera tidur. Dek, mau tidur nggak? Aku mengangguk lalu segera melangkah ke arah kasur dan berbaring. Kak Revan dengan gerakan santainya menutupi tubuhku dengan selimut miliknya. Ada rasa hangat yang menjalar di sekujur tubuhku. Dulu saat aku masih kecil, Kak Revan sering sekali melakukan hal yang membuatku begitu merasa disayangi sebagai seorang adik. Namun ketika Kak Revan mulai kuliah,
Perlahan intensitas perhatiannya padaku berkurang. Tenang, Kak Revan masih overprotective kok. Hehe. Dingin, sesuatu yang kurasakan pertama kali pada keningku saat kesadaranku perlahan kembali. Detik berikutnya, kepalaku terasa sangat berat, seperti ada puluhan batu yang menghujam. Pening membuatku meringis kesakitan. Kamu istirahat aja di rumah, kakak berangkat dulu ya. Itu suara Kak Revan. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, aku meraih pergelangan tangannya. Jangan tinggalin Rose, Kak. Takut. Ada Gilang di sini. Usapan Kak Revan membuatku membuka mata perlahan, menangkap sosok Gilang yang berdiri di belakang Kak Revan sembari mengulas senyum ke arahku. Kakak berangkat ya, tenang aja. Kamar ini udah kakak kasih pagar kok. Mau tak mau aku pasrah. Jangan lupa sarapan sama minum obat ya. Lanjut Kak Revan sebelum beranjak meninggalkanku bersama Gilang. Titip adik gue ya. Kak Revan menepuk bahu kiri Gilang. Gilang pun tersenyum sambil mengangguk. Tak ada yang mau mulai obrolan sepeninggal Kak Revan, hingga pada akhirnya aku menyerah dengan suasana hening ini. Lu nggak kuliah? Hari ini nggak ada kelas. Terus kenapa bisa di sini? Tadi Kak Revan nelpon gue, nyuruh gue jagain lo, soalnya dia ada kerjaan. Katanya lo sakit, jadi gue nggak bisa nolak. Aku hanya mengangguk singkat. Lu udah sarapan? Aku menggeleng. Memang belum kan? Tanpa mengatakan apapun, Gilang meraih mangkok bening yang berisi bubur di atas nagas. Entah sejak kapan makanan itu ada di sana. Gilang mengulurkan sendok bubur tepat di depan bibirku, lalu dia berkata, "Buka mulut lo." Dia nggak bilang mau makan. Buka mulut lo. Gilang mengulang ucapannya seolah tak ada penolakan yang akan kulakukan. Senang, tentu. Jarang-jarang Gilang menunjukkan perhatian seintens ini, namun jangan lupakan gengsi dalam diriku yang mengambil alih. Aku pun membuka mulut menelan bubur yang terasa hambar itu di dalam diam. Hingga pada suapan ketiga selera makanku benar-benar lenyap. Kenapa lu bisa tidur di kamar Kak Revan? Pertanyaan Gilang membuatku teringat kembali pada sosok Yana yang berubah menjadi makhluk menyeramkan. Aku belum kembali ke kamarku sejak kejadian itu. Rosi. Aku menengadah menatap Gilang dengan sorot penasaran yang begitu pekat. Saat Gilang kembali akan menyuapkan bubur ke dalam mulutku, aku mencegahnya. Udah, tapi ini belum habis. Gue udah kenyang. Gilang tampak menghela napas. Dia meletakkan mangkoknya kembali ke atas nagas, menukarnya dengan segelas air mineral dalam gelas untukku. Usai ku minum beberapa teguk, Gilang meletakkan kembali gelas itu ke tempat semula. Jadi lu gak mau cerita sama gue? Semalam gue lihat Yana berubah di kamar gue. Berubah gimana? Dia bukan Yana, wujudnya menyerupai bayangan hitam. Cuma kelihatan mata merahnya yang terang. Serem banget, mirip sama makhluk yang ngejar gue waktu itu. Alice kemana? Gak tahu. Ya udah, minum obat dulu ya, terus lu istirahat. Aku mengangguk pasrah, menahan senyum yang memaksa timbul sebab perlakuan Gilang. Jangan tinggalin gue ya, pintaku. Saya mau minum obat. Gilang hanya mengangguk sambil tersenyum manis. Kalau memang dengan cara begini bisa dapat perhatian lebih dari Gilang, aku rela sakit tiap hari. Hehe, lebay ya, maaf ya. Cepat sembuh ya, Ros. Aku memaksakan senyum ramah saat melihat Mita dan Rama datang bersama Clarice. Dia masa ikut, bisik Mita saat meletakkan oleh-oleh di atas nagas. Aku mengangguk mengisyaratkan ucapan gak apa-apa, meski sebenarnya kehadiran Clarice sangat mengganggu. Kalian tahu dari mana gue sakit? Sontak semua pasang mata mengarah pada Gilang yang menjadi tersangka hanya bisa tersenyum nyengir seolah tak berdosa. Gue permisi ke toilet dong, Rose. Biar gue antar. Sepeninggal Gilang dan Clarice, Rama pun turut pamit keluar dari kamar, menyisakan aku dan Mita dalam diam. Kenapa? Lu cemburu? Pertanyaan Mita aku balas dengan pukulan ringan pada lengannya. Ngapain gue cemburu?
Hal itu malah membuat Mita terkekeh. Lama Gilang itu sama-sama suka kan? Tanyanya sambil menatapku dengan tatapan menyelidik. Apa sih? Udahlah Ros. Semua orang juga tahu kalau lu sama Gilang itu sama-sama suka. Cuma ya nggak ngerti aja kenapa kalian belum jadian sampai sekarang. Gue nggak suka sama Gilang. Gak suka tapi sayang kan? Skakmat, untung saja suara pintu kamar yang terbuka menyelamatkan aku dari wawancara Mita. Gue balik dulu ya. Ucap Mita begitu menangkap sosok Gilang dan Clarice yang telah kembali, lalu disusul dengan Rama yang muncul di ambang pintu. Aku mengangguk sambil tersenyum, namun Clarice menyaut. Ya aku buru-buru. Gak Rama mau ngedate habis ini. Aku hanya mengulum senyum ketika melihat bola mata Mita yang mengarah ke Rama, kemudian mengedip samar sebelah matanya. Rama yang seolah mengerti akan maksud Mita pun berkata iya. Clarice mendengus, namun dia segera memasang senyum palsu begitu iris matanya bertubrukan dengan mata Gilang. Ya udah deh. Bola mata Clarice mengarah padaku. Cepat sembuh ya Ros. Aku hanya dapat menampakkan senyum manis palsu terbaikku. Mataku mengerjap. Kurasakan ada sentuhan hangat yang bersumber dari punggung tanganku. Aku mengulum senyum kala mendapati Gilang yang tengah tertidur sambil menggenggam tanganku. Kualihkan pandangan ke arah jendela yang langsung menangkap suasana gelap. Rupanya mentari telah tenggelam. Kulirik jam dinding berbentuk kotak dengan warna hitam polos di hadapanku. Jam 7:20. Wow. Rupanya mataku terpejam cukup lama. Sesaat kemudian Gilang terbangun. Dia menatapku sambil menetralisir rasa kantuknya. Udah malam ya? Iya. Udah baik kan? Udah. Lapar nggak? Aku menggeleng, memang tadi sudah makan sebelum aku memutuskan untuk tidur. Kak Revan belum pulang. Kalau gue masih di sini berarti belum. Gilang menyalakan ponsel yang semula diarahi dari atas nakas, sementara aku memutuskan untuk diam. Lu nggak mau pindah kamar lu? Enggak, gue masih takut. Udah lu cek emangnya? Kembali ku gelengkan kepala. Gilang malah napas sejenak. Kita cek bareng-bareng ya. Gue temenin. Oh, nggak bisa lihat kalaupun mereka ada, Lang. Ya udah deh, tapi sampai kapan? Sampai ayah sama bunda pulang. Kapan tuh? Lusa. Suara kenop pintu mengalihkan perhatianku dan Gilang bersamaan. Kak Revan datang. Ini buat lu, ucap Kak Revan sambil mengulurkan sebuah kantong kresek berisi styrofoam berbentuk persegi pada Gilang. Gilang menerimanya dengan wajah sumringah. Tahu aja gue belum makan. Astaga Gilang, jadi dari tadi dia cuma nungguin aku. Apa? Santai aja kali, ucap Gilang seolah menangkap tatapan rasa bersalah dari balik mataku. Gue mandi dulu. Lu jagain Ros bentar. Kenapa nggak dimakan? Ntar aja di rumah. Kalau gue makan di sini, lo nya kepingin. Gue nggak bisa ngasih karena lo belum bisa makan pedas buat sekarang. Aku hanya manggut-manggut mendengar rentetan kalimat Gilang. Aku boleh melting sebentar gak sih? Ini Gilang perhatian kan ya? Sayang beribu sayang, kedatangan Kak Revan melenyapkan kegiatan meltingku. Kak Revan udah balik. Gue pulang ya? Pertanyaan Gilang kujawab dengan anggukan. Gilang beranjak dari duduknya, namun aku meraih pergelangan tangannya. Thanks ya. Gilang tersenyum manis lalu berkata, sama-sama. Cepat sembuh Rosi. Aku kembali mengangguk sambil mematir senyum manis terbaikku. Ayo Kak, berangkat. Pening di kepala aku lenyap. Aku memutuskan untuk kembali ke rutinitas semula. Tadi pagi aku memberanikan diri untuk kembali ke kamarku. Aman, aku bisa dengan santai merapikan kasurku yang semula berantakan. Awalnya Kak Revan tidak mengizinkan untuk ku berangkat ke kampus, namun dengan segala rayuan maut yang kuberikan, Kak Revan luluh juga. Setelah sarapan, kukira Kak Revan akan mengantarku ke kampus, namun dia berkata, tunggu bentar. Aku baru akan membuka mulut, namun suara yang datang dari ambang pintu rumah menginstruksi. Pagi Rosi.
Gilang, ngapain lu di sini? Jemput lu lah. Aku menatap ke Arefan dengan penuh tanya. Hari ini gue ada meeting, lo berangkat sama Gilang aja. Oke deh. Setelah berpamitan dengan Kak Arefan, aku segera menuju keluar rumah yang sudah didahului Gilang. Sesampai di teras, aku mengerutkan kening sebab melihat mobil Gilang terparkir di sana. Tumben lo bawa mobil. Gilang berhenti membuatku menabrak punggungnya yang dibalut kemeja warna biru dongker. Apa sih, Lang? Ngapain lo berhenti mendadak? Emang gue jarang bawa mobil ya? Aku memutar bola mata malas. Lu berhenti jalan cuma buat nanya itu? Ayo gue ada kelas pagi-pagi nih. Aku berjalan mendahuluinya, membuka pintu sisi kiri mobil Gilang, lalu masuk tanpa menoleh ke arahnya. Aku menyadari sesuatu seketika itu. Untung saja mobil Gilang tidak terkunci tadi. Kalau iya, bisa dibayangkan betapa malunya aku, bukan? Usai sama-sama duduk di kursi masing-masing, aku memutuskan untuk menyalakan ponsel dan memainkan sosial media. Sementara Gilang menyalakan tap mobilnya. Hal yang terjadi berikutnya membuat jantungku mencalus. Gilang mencondongkan tubuhnya ke arahku. Hidungku dan hidungnya hampir bersentuhan, hampir. Napasku tercekat, jantungku terasa menolak berdetak selama beberapa detik. Debarnya lebih kencang daripada saat aku menemukan sosok terserah menurutku. Aku baru bisa menghela napas lega saat menyadari yang Gilang lakukan sebenarnya. Ia memasangkan sabuk pengamanku. Hanya itu, baby. Kurasa 5 menit telah berlalu, tapi masih belum ada yang memulai obrolan baik aku maupun Gilang. Aku sangat membenci situasi ini. Rosi. Aku menoleh saat Gilang menyebut namaku, namun segera kembali menatap ponsel sebab Gilang yang juga fokus pada jalanan di depannya. Emang gue beneran jarang bawa mobil ya? Aku menatapnya heran. Tak adakah pertanyaannya lebih elit daripada ini? Menyebalkan. Iya, lu jarang bawa mobil, apalagi bareng gue gini. Jawabku ketus. Mengapa? Karena aku tahu bahwa beberapa kali Gilang mengantar Clarice pulang dengan mengendarai mobil. Mengingat gadis itu saja membuatku mual. Gilang tampak memicingkan mata menatapku. Aku dapat melihatnya melalui ekor mataku. Detik berikutnya Gilang terbahak. Aku menatapnya heran. Gilang yang seolah paham dengan arti tatapanku mulai berkata, "Lo cemburu ya?" Ngapain gue cemburu sama lo? Ya, lo cemburu karena gue nganter Clarice pulang pakai mobil kan? Ucap Gilang dengan sisa tawa yang membuatku jengkel setengah mati. Enggak. Hening, namun tak selama yang sebelumnya. Rosi. Iya. Yana sama Elis gimana? Pertanyaan Gilang dengan nada serius itu membuat selera bersosial mediaku lenyap. Aku menghela napas. Gak tahu. Lu gak coba cari mereka? Cari kemana, Lang? Ya kemana gitu? Masalahnya mereka berdua beda sama kita. Kalau makhluk kayak kita hilang, masih bisa dicari di permukaan bumi, bisa dilacak. Lah kalau mereka gimana caranya? Gilang tampak menghembuskan napas lelah. Ya udah, lo jangan jauh-jauh dari gue kalau gitu. Gilang sialan. Tak tahukah dia bahwa ucapannya membuat jantungku berdegup lebih cepat dan pipiku memerah padam. Sekarang bolehkah aku berharap? Ia berharap kelak dapat hidup bersama seorang Gilang Bimantara. Melihatnya setiap bangun dan aku tidur, menjadi wanita pertama yang melihat wajah khas dan suara seraknya yang baru bangun. Dan wanita yang akan menyandang nama Bimantara di belakang namanya, memiliki anak-anak yang cantik dan tampan. Sadar, Rosi, orang itu sedang berada di sampingmu sekarang. Aku tertawa dalam hati. Andai saja aku tidak memperdulikan di mana aku beranjak sekarang, mungkin aku akan teriak kegirangan layaknya balita yang baru mendapatkan es krim. Mataku melotot mendapati apa yang baru saja menghantam kaca mobil Gilang. Kepala dengan rambut panjang dan mulut menganga. Bayangkan, kepala. Kenapa, Ros? Aku menggeleng sembari bernapas lega. Rupanya Gilang tidak melihat apa yang aku lihat. Gak apa-apa. Udah sehat lu, Ros? Tanya Mita yang mendapati diriku duduk di sampingnya. Udah.
Sesaat kemudian semangkuk bakso lengkap dengan es teh manis pesananku datang. Sayang seribu sayang, ucapan Rama membuat selera makanku lenyap. Itu bukannya Gilang ya? Awalnya sih biasa aja. Dia mes apa tuh? Claris. Hingga kalimat itu menusuk genang telingaku. Aku refleks mendongak dan mengikuti arah pandang Rama. Ternyata benar. Yaudah, lo jangan jauh-jauh dari gue kalau gitu. Kata itu kembali terngiang di kepalaku tentang ucapan Gilang beberapa jam lalu. Aku tersenyum getir. Omong kosong. Aku kembali melahap bakso di hadapanku, meski aku memakannya hanya untuk menuruti cacing-cacing di perutku yang meronta-ronta. Gilang dan Claris duduk tepat di meja depanku. Apa-apaan ini? Kenapa mereka tidak bergabung saja? Ingin berduaan. Dasar. Pandanganku beralih menatap Rama dan Mita. Mereka asik ngobrol dengan pembahasan yang tidak ingin aku tahu. Seolah tidak ada hal janggal yang terjadi. Sesaat kemudian aku melihat Claris beranjak dari hadapan Gilang, mungkin ke toilet. Dan aku tidak peduli. Aku kembali melahap bakso yang tinggal tersisa satu biji, habis. Aku menengguk es teh hingga tandas usai menelan masuk makanan di kerongkonganku. Lapar apa doyan lu? Aku tak menggubrisnya, memainkan ponsel lebih menarik untuk kulakukan saat ini. Alarm kebakaran yang bersumber dari dapur berbunyi nyaring. Sontak semua orang yang ada di kantin saat itu kalang kabut. Semua penjual kantin keluar untuk menyelamatkan diri. Baik Mita, Rama maupun Gilang telah enyah dari pandanganku. Gilang, di mana dia? Bola mataku sibuk kembali menelusuri banyaknya manusia yang berlalu lalang. Aku menoleh ke kanan kiri, kanan lagi, kiri lagi. Namun yang aku dapati hanya suasana yang semakin gaduh. Aku masih bergeming hingga menangkap siluet api yang mulai membesar. Astaga, aku harus keluar dari sini. Aku mulai menerobos para manusia, sesekali terbatuk sebab kepulan asap yang mengganggu indera penciumanku. Suasana yang tadinya tenang kini menjadi tak karuan. Aku terus melangkah hingga aku merasa ada seseorang yang mencekal pergelangan tanganku. Refleks aku menoleh. Arya? Aku memegik heran saat mengetahui bahwa Arya lah yang mencengkeram pergelangan tanganku. Ikut gue. Arya masih menggenggam erat pergelangan tanganku sembari menyeretnya. Mau tak mau aku pun mengekori Arya dengan langkah tertahan. Kita mau kemana, Ar? Arya tetap melangkah dalam diam. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga tidak ada hal buruk yang mengikuti kami. Sampai di area parkir barulah aku bisa kembali bernapas lega. Arya meraih kunci mobil dan membukanya. Yang membuka pintu sisi kiri mobil. Masuk. Ucapnya dengan nada memerintah. Aku terpaku sambil mengerutkan kening menatap Arya dengan tatapan heran. Kita mau kemana? Bukannya menjawab, Arya malah mendorong tubuhku hingga terhuyung dan pada akhirnya duduk di jok mobil Arya. Arya mengitari mobil menuju kursi kemudi usai menutup pintu di sisi kiriku. Aku memasang sabuk pengaman. Enggan kejadian di mobil Gilang terulang kembali. Mobil Arya mulai menembus jalanan, namun dia tetap bergeming. Aku yang tidak tahan dengan situasi ini. Kita mau kemana sih, Ar? Lo belum jawab gue dari tadi. Aku tampak menghela napas. Sorry, gue cuma mau nyelamatin lu dari kejadian tadi. Gue antar lu pulang. Gitu kayak dari tadi. Arya mengulas senyum, lalu mengambil sesuatu di samping kanannya. Ini minum, lu capek banget kayaknya. Arya mengulurkan botol air mineral untukku. Aku meringis. Tahu aja lo. Ku minum air yang semula utuh itu hingga tersisa setengah. Haus banget ya. Aku kembali meringis menatapnya. Iya banget. Dalam rangka mengurangi rasa bosan, aku memutuskan untuk menyalakan ponsel. Mataku terbelalak menatap layar ponselku. Ada 3 notifikasi chat dan 12 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Gilang. Rosi, lu di mana? Buruan keluar kalau lu masih ada di dalam. Rosi, angkat telepon gue dong. Kedua ujung bibirku tertarik otomatis. Apa ini? Rasa hangat tiba-tiba menyelinap ke relung hatiku kala mendapatkan perhatian tak tersurat dari Gilang.
Gue udah sama Arya lagi OTW pulang, tenang aja, gue aman kok. Tiba-tiba kantuk menghinggapi kelopak mataku, membuatku ingin terpejam. Gue tidur dulu ya, ngantuk banget ini. Ya nanti kalau udah sampai gue bangunin. Ratusan batu besar terasa menghantam kepalaku secara bersamaan. Rasanya ragaku melayang bebas di udara. Aku memejamkan mata, berusaha menetralisir pening yang enggan menyingkir. Pelan tapi pasti kesadaranku terkumpul kembali. Mataku menjajah ke segala arah. Di mana aku? Ini bukan kamarku. Lampu remang-remang, pintu dan jendela tertutup rapat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanganku terikat. Apa-apaan ini? Kamar ini didominasi warna hitam, abu-abu dan putih. Sepertinya ini kamar laki-laki. Tak ada makhluk yang berarti di sini. Hanya ada beberapa makhluk receh seperti kuntilanak yang menempati sisa ruang di sebelah lemari berwarna putih 2 pintu. Meski demikian, suasana di sini membuatku ingin mati saja daripada harus bertahan lebih lama di dalamnya. Jujur saja, dadaku terasa sesak sekarang, sungguh menyiksa. Mengapa aku bisa di sini? Aku berusaha memutar memori, mengingat kembali hal yang terjadi sebelum aku terbangun di sini. Ya, aku ingat terakhir kali aku tertidur di mobil Arya. Itu artinya Arya berniat menculikku. Yang benar saja, untuk apa? Aku mencoba bangkit dan menghampiri jendela kamar yang tertutup tirai warna hitam. Berhasil. Sekali lagi aku harus mengerahkan tenaga untuk menyibak tirai itu dan melihat keluar. Mataku membulat sempurna begitu usahaku berhasil. Gelap. Di luar gelap, ini udah malam. Yang benar saja, ponselku di mana? Mataku kembali menjajah dengan liar ke segala arah. Bahkan tas selempang milikku pun tidak ada. Mataku memanas resah. Aku ingin menangis histeris sekarang juga. Aku kembali ke ranjang, menatap ke arah pintu kamar berharap ada seseorang yang datang menolongku. Bunda ya, Karevan Gilang. Aku merintih dalam hati, di mana sebenarnya aku berada sekarang. Aku mendongak begitu mendengar suara pintu dibuka. Senyumku terbit kala mendapati Arya yang datang. Sayangnya sesuatu yang kulihat berikutnya merebut kembali senyum yang baru saja menghiasi wajahku. Clarice, Rosie. Apa katanya? Rosie? Itu kan panggilan khusus dari Gilang untukku. Udah bangunnya? Apa maksudnya ini? Kenapa tangan gue diikat? Kenapa gue bisa di sini? Clarice makin menepis jarak di antara kami. Dia menatapku dengan tatapannya aku sendiri tidak tahu artinya. Clarice memicingkan mata. Satu-satu kalau nanya, Rose. Arya tampak bergeming sedangkan Clarice sudah duduk tepat di sampingku. Dia mengamati setiap inci tubuhku dengan tatapan sinis. Lepasin gue. Clarice tertawa nyaring memegahkan telingaku tanpa ampun. Lepasinnya. Ini maksudnya apa sih? Kenapa aku dikurung di sini? Clarice melotot. Kali ini aku dapat menangkap percikan kebencian dari retina matanya. Lalu dia tampak mengambil sesuatu. Sebuah foto. Clarice menampilkan foto itu tepat di hadapanku. Dahiku kembali mengerenyit. Apa maksudnya ini? Foto Bianca. Apa hubungannya Clarice dengan Bianca? Mereka saling kenal. Siapa Clarice sebenarnya? Lo kenal yang ada di foto ini kan? Entah mengapa suara Clarice yang menusuk tajam gendang telingaku mendadak menyeramkan. Aku menengguk ludahku dengan susah payah. Iya, jawabku sambil menyamarkan rasa takut dalam benakku. Entah apa yang akan Clarice lakukan jika dia tahu aku sedang ketakutan sekarang. Clarice kembali menatapku dengan tajam dan penuh kebencian. Yang ada di foto ini adalah gue. Rasa bingung benar-benar membuatku mual sekarang. Aku seperti berada di tengah lapisan waktu yang sama-sama berputar cepat dan tanpa jeda. Maksud lo? Clarice memejamkan mata. Dari yang kulihat sepertinya dia kesal karena aku bingung. Salahnya sendiri kan. Gue Bianca.
Teriak Clarice seolah kamar ini adalah ruangan kedap suara. Maksudnya? Mampus deh Rose, mampus ketahuan. Pasti rasa takut yang kau sembunyikan dari beberapa saat lalu. Suaraku bergetar. Sial. Aku merutuki kebodohanku sendiri. Aku baru teringat akan kalung pemberian Cika waktu itu. Sial, kalung itu ada di lemari kamarku. Harusnya aku membawanya kemana-mana. Jadi ini yang dimaksud Cika dengan hati-hati dendam orang baru. Suara tawa licik Clarice menggema. Ya, gue Bianca. Gue sengaja ngubah wajah gue biar semua orang gak ngenalin gue. Gue emang Bianca. Bianca yang dendam sama lo. Bahkan sejak kita masih sama-sama kecil. Lo, Clarice menunjuk tepat di tengah jidatku. Lo udah bunuh teman gue Cika. Harusnya lu juga mati bareng dia. Gue gak ngerti. Lu mau tahu sesuatu? Tanya Clarice dengan nada yang sudah menurun namun tetap terasa mengintimidasi. Aku terdiam sibuk merangkai peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak awal. Mulai dari kebakaran kantin kampus, Arya yang tiba-tiba muncul lalu memberi minum untukku. Kemudian aku yang tertidur dan bangun di sini hingga berakhirlah aku di tempat yang menyesakan ini. Gue anggap diam lo itu jawaban iya. Lo tahu alasan gue ngebully lo dari SD. Pasti lo ngira gue ngelakuin itu karena lo indigo kan? Lo salah. Gue ngelakuin itu karena lo deket sama cowok yang gue suka dari kecil. Lo pasti tahu kan? Iya, Gilang. Gilang Bimantara orangnya, dia baik ke gue. Sampai akhirnya lo datang dan ngehancurin semuanya. Ngaco. Gue baru kenal Gilang waktu SMA. Tapi Gilang udah suka sama lu sejak kecil dan itu salah. Sorry aja gue gak pernah ngerasa punya salah sama lu. Gilang cinta sama lu bodoh. Itu yang bikin gue benci sama lu. Bola mataku sontak membulat seketika. Gilang mencintaiku, benarkah? Tapi kenapa? Pikiranku yang semula melayang bebas dipaksa berhenti oleh cengkraman jari-jari Clarice yang mendarat di pipiku. Clarice meremas dan menusukkan permukaan kedua pipiku dengan kuku-kukunya yang tajam. Aku ingin berucap, membalas Clarice dan juga mencengkeram kedua pipinya. Namun suaraku tertahan dan tangan diikat. Sial. Apa? Tanya Clarice liris, suaranya sungguh membuat perutku mual. Kenapa Rosie? Sakit ya? Suaraku kembali tertahan. Aku dapat merasakan pelupuk mataku sudah memanas, tumpukan air pun telah menggenang di sana. Lalu satu kedipan yang aku lakukan berhasil meloloskan cairan itu. Ya, aku menangis. Clarice belum melepas cengkeraman tangannya. Dia melakukannya dalam diam. Matanya yang memancarkan kepuasan membuatku ingin menusuk tepat di bola matanya saat itu juga. Pipiku terasa nyeri. Aku dapat merasakan darah mengalir pada kedua pipiku. Suara getar ponsel yang entah bersumber dari mana tiba-tiba menggema di tengah keheningan. Clarice mengumpat. Di saat itu pula aku memejamkan mata rapat-rapat. Dia melepas cengkeraman tangannya. Aku kembali membuka bola mata menatap Clarice dengan tusukan tajam yang aku bisa. Aku ingin mengumpatinya. Dasar iblis, setan, psikopat. Belum selesai aku mengumpati Clarice dalam hati, bola mataku menangkap sesuatu yang saat ini ingin sangat-sangat kubutuhkan. Ponselku. Ponselku yang berada di genggaman tangan Arya. Clarice menyaut ponselku dari genggaman Arya. Aku hanya menatap aksinya dalam diam, menahan pedih yang bersumber dari kedua pipiku. Clarice kembali mendekat. Kali ini dia berhenti di belakangku. Aku kembali meringis pedih dibuatnya. Clarice menjambak rambut panjangku hingga aku terpaksa mendongak. Air mataku kembali menetes sakit. Jangan coba-coba, ancamnya sambil memperlihatkan layar ponsel tepat di hadapanku. Panggilan dari Gilang. Clarice menekan simbol telepon berwarna hijau. Dia mengangkatnya. Aku ingin berteriak saat ini juga, meminta pertolongan pada Gilang. Rosie, lu di mana? Suara dengan nada khawatir itu kembali membuatku memejamkan mata. Ngomong. Bentak Clarice tepat di daun telingaku dengan suara pelan. Aku
Aku mulai membuka mulut masih dengan rambut yang kurasa sudah rontok dan pipi yang perih. Gilang. Ucapku terbata-bata. Aku harap Gilang mendengar suaraku. Rose, lu jangan bikin gue khawatir. Di mana lu sekarang? Tolong. Rose, lu kenapa? Lu di mana? Clarice memutus sambungan teleponnya. Saat itu juga dia melepas rambutku. Clarice berdiri menyingkir dari sebelahku dan mengembalikan ponselku pada Arya. Hal yang membuatku tercengang adalah dugaanku salah. Clarice tidak mengembalikan pada Arya. Dia membanting ponselku. Aku terpaku seketika menatap nanar pada ponsel di bawah sana yang kini terbagi menjadi beberapa kepingan. Cukup untuk hari ini, ucap Clarice yang terdengar menggelikan di telingaku. Clarice mulai melangkah menuju pintu, diikuti Arya yang mengekor layaknya seorang mengawal. Aku tersenyum kecut kala menyadari sesuatu. Arya memang seorang babu dari perempuan psikopat bernama Clarice Bianca. Baru saja aku menghela napas, Clarice tampak balik badan dan menatapku lekat. Gue lupa ada satu lagi kejutan buat lo. Aku membisu enggan membalas ucapan perempuan iblis itu. Aku sudah berniat untuk tak peduli dengan apa yang Clarice lakukan. Namun yang terjadi berikutnya membuatku terkesiap. Sosok makhluk besar hitam muncul tak jauh dari tempat Clarice berdiri. Tidak, bukan itu yang membuatku terkejut, tapi sesuatu yang berdiri dengan tatapan kosong di belakangnya. Alice. Alice bergeming. Rupanya sosok yang menjelma sebagai Yana selama ini adalah makhluk hitam besar itu. Sebut saja genderuwo. Lalu di mana Yana? Oh, lo mau tahu di mana temen lo yang bocah itu ya? Clarice mendekat. Dia langsung mencekal pergelangan tanganku begitu bisa meraihnya. Mau tak mau aku pun memejamkan mata. Aku melihatnya. Aku melihat Yana dengan wujud aslinya dalam keadaan tubuh terikat. Dalam jangkauan sekitar 2 meter ada sosok hitam tinggi besar yang menjaganya. Lalu aku kembali membuka mata. Clarice melepas genggamannya. Tunggu dulu, jadi selama ini Clarice Indigo. Kenapa? Lo heran kenapa gue bisa ngelakuin semua ini? Aku terdiam, enggan menjawab, namun Clarice kembali bersuara. Gue gak seperti yang lo kira. Enggak, gue bikin indigo. Ucapan Clarice membuat keningku berkerut. Jika memang bukan, bagaimana dia bisa melakukan semua itu? Gue emang bukan indigo dari lahir, tapi gue bukan mata batin. Astaga, seniat itu Clarice menyusun rencana untuk balas dendam. Clarice tidak mengatakan apapun lagi. Dia keluar dari ruangan terkutuk itu bersama Arya dan 2 makhluk di bawah pengaruhnya. Pintu tertutup rapat. Aku mendengar pintu itu dikunci dari luar, membuatku memejamkan mata pedih. Aku memutuskan berbaring. Jangan lupakan tangan yang terikat dan kedua pipi yang terasa nyeri bukan main.